warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun jati yang jawab salam pergi haji. Daun salam daun pepaya yang jawab salam cepat kaya. Daun salam daun jengger yang gak jawab salam bibirnya doer. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa taraham ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-mukarram yang ana hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tua-tua kampung, tua-tua adat, bini sepuh, para ustadz, para kiai, para haji. Yang ana hormati Bapak Ustadz Sudrajat Ismail, Bapak Ustadz Wawan Basri. Yang ana hormati Bapak Ustadz Zainuddin, Bapak Ustadz Nawawi Jaya yang kita kenal dengan Ustadz Gope. Yang ana hormati Bapak Ustadz Haji Yusron Nuril Zaman. Yang ana hormati Ibu Camat yang pada malam hari ini diwakili oleh Ibu Lurah. Yang ana hormati Qori'ah kita Ustazah Nurjana. Yang ana hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Maulid Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan paling utama, tidak ada kata yang indah yang kita ucapkan dari terbangunnya kita tidur hingga akan tidur kembali pada malam nanti, kecuali puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa tercurah hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu, bapak, dan saudara, kita memperingati Maulid Nabi ini sebatas belajar mencintai Nabi. Kenapa sebatas belajar mencintai Nabi? Karena Nabi itu lebih cinta sama kita, Pak. Nabi lebih cinta sama kita, Bu. Dalam satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan meninggal dunia, Allah tawarkan Nabi kita dengan satu kalimat, walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, minta kepadaku apa yang membuat engkau redha. Apa kata Nabi kita? Wallahi ya Rabbi la arda wa wahidan min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak akan pernah redha kalau ada umatku masuk ke dalam neraka. Yang dipikir kita, Bapak Ibu, Masya Allah, ketika Nabi akan meninggal dunia, Nabi tidak panggil istrinya. Padahal mohon maaf, Bu, istri Nabi yang waktu itu masih hidup jumlahnya 9.
yang paling cantik namanya Aisyah. Aisyah pada waktu itu baru berumur 17 tahun. Jangan tanya cantiknya perempuan Arab. Pak Haji Sarimo yang kemarin berangkat haji dia pasti ngeliat. Walaupun perempuan Arab itu udah pakai cadar, masya Allah, hidungnya mancung, bulu matanya masya Allah. Cantiknya Aisyah sampai dijuluki oleh Nabi, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Sama kayak istri Ustadz Anas, pipinya merah kalau mau kondangan, mau pengajian. Kalau mau kondangan, pengajian, masya Allah mandinya aja lama. Sabun muka sama sabun badan beda. Kalau sabun muka pakai sabun Daf biar wajahnya seperti pantat bayi, kenyal. Kalau sabun badan sabun Lifebuoy mengusir ribuan kuman. Udah selesai mandi mulai dia berhias, masya Allah. Alis dikasih pensil alis, suami gak boleh jauh-jauh. Nanti selesai dia kasih pensil nanya, Pak rata gak Pak? Udah kasih pensil alis, mulai kasih bedak di pipi. Udah beda warnanya, ada merah, kuning, hijau, mirip kayak lampu merah. Udah itu pikiran selesai belum? Kasih lipstick, bibir dimerah-merahin, biar kelihatan rata, diusap sedikit pakai tisu. Ini kan ecak-ecaknya, diusap sedikit pakai tisu. Mulai pakai pakaian dalam. Kalau perlu BH-nya yang bagus, mereknya Wakol. Wakol itu cuman adanya di Bandar Lampung, di Chandra dan di MBK. Kalau di Chandra itu ibu di lantai kedua, ibu masuk belok kiri ada eskalator, belok lagi ke belakang pojokan sebelah kiri itu ada nganterin istri. Kadang-kadang nggak ketemu di sana, larinya ke MBK. MBK juga naik lift lantai 2, belok ke kanan di pojokan. Ya Allah, pakai bagus BH-nya, celananya kalau bisa yang ketat biar agak bagus bodinya. Pakai baju bagus, jiblab bagus, semua aksesoris dipakai. Minyak wangi main semprot. Udah wangi, cakep, keluar rumah, alhamdulillah. Pulang ke rumah kadang-kadang suami gak bisa ngebedain mana bini mana mak lampir. Kalau udah pulang ke rumah pakai daster, masya Allah, BH yang bagus diganti sama BH yang ada peniti. Minyak wangi masih nempel, suami pura-pura mesra peluk dari belakang, bukannya aswai aduh. Istri nanya, papa kenapa? Aduh pak, peniti lu nyucuk goblok. Mohon maaf. Rasulullah punya istri yang paling muda adalah Aisyah, tapi Rasul tidak panggil istrinya. Rasul punya anak Fatimah, Rasul tidak panggil anaknya. Rasul punya menantu Imam Ali, Rasul tidak panggil menantunya. Rasul punya cucu Hasan Husain, Hasan Husain tidak dipanggil oleh Rasul. Siapa yang dipanggil Rasul? Yang pertama adalah An-Nisa, ittaqun nisa, perempuan, jaga diri kalian perempuan. Kenapa perempuan dipanggil Rasul? Karena terus terang Bapak Ibu, Nabi kita itu dalam Al-Quran dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi semesta alam. Bu, jadi apa Bu Nabi diutus? Jadi rahmat semesta alam. Sekarang ini mohon maaf, ini di sini ada Babin Kaptipmas, ada Pak Bulurah, ada para kiai. Jadi ustadz zaman sekarang agak susah kalau ceramah maulid.
Kenapa? Ustadznya baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Nanti disangkanya ustadznya sosialisasi gubernur Arinal. Tapi ustadznya bilang wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa Rasul diutus menjadi rahmat bagi semesta alam. Langsung ada yang bilang, wih, tim suksesnya Rahmat Mirjani Jausal. Bingung tuh Ustaz. Bu, kalau Rasul jadi rahmat semesta alam, minimal Rahmat Mirjani rahmat buat Lampung. Amin. Amin. Oh ya Allah. Dulu Bu, sebelum Nabi lahir dikatakan zaman jahiliyah. Kenapa? Bukan orang Arab itu bodoh, orang Arab itu pinter. Mana pinternya orang Arab? Orang Arab itu jago bikin puisi. Sebelum Nabi lahir, ini Ka'bah, sampai ke sini Pak Sarimo. Hebat ilmunya Pak Haji Sarimo ini. Terbang. Di zaman Rasul belum lahir, ini Ka'bah bertuliskan puisi-puisi. Yang jago bikin puisi ditempel di Ka'bah. Yang jago bikin syair tempel di Ka'bah. Coba. Kira-kira kalau ada orang bikin puisi sama syair, orang bodoh apa orang pintar? Orang pintar, nggak mungkin bodoh. Coba. Ya. Makanya mukjizat nanti Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Al-Quran ingin menandingi syair-syair jahiliyah. Setelah Rasul diutus menjadi Nabi, Al-Ka'bah ditutup dengan kiswah. Kenapa itu kiswah? Biar tidak bertulis syair-syair. Ya Allah, maaf ini Pak, orang pintar di Indonesia ini salah satunya Rhoma Irama. Kenapa Rhoma Irama? Karena Rhoma Irama jago bikin syair. Gak bisa ngeliat sesuatu langsung jadi syair. Ada orang buta jalan siang-siang sambil bawa tongkat, bawa keripik, langsung jadi syair. Terangnya dunia tak dapat dipandanginya, indahnya dunia tak dapat dinikmatinya. Terang bagi orang, gelap bagi dia, indah bagi orang, suram bagi dia. Itu baru melihat orang buta. Melihat bapak-bapak lagi di gardu main judi. Kalau sekarang slot, langsung jadi lagu judi. Makanya lu jangan berisik, gua sengaja. Ada ibu-ibu dibentak sama anaknya, dilawan, langsung jadi lagu. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada. Hai manusia, Roma harus begitu Bu. Roma mah begitu Roma. Hai manusia, itu Roma. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Masya Allah. Lah kenapa Pak Ustadz dikatakan dulu jahiliyah? Dulu perempuan gak ada harga. Seorang ibu melahirkan anak, di dalam wadon anak kita. Tahu anaknya perempuan, diambil
si bayi perempuan. Tahun berikutnya lahir lagi bayinya perempuan, diambil si bayi, dipatahkan badannya, dibuang ke sumur tua. Tahun berikutnya lahir lagi bayinya perempuan lagi. Apa yang dilakukan? Si ibu sama si anak dikubur hidup-hidup. Bu, tuh dulu lakinya punya perasaan. Emangnya enak ngelahirin? Emangnya ada yang bisa minta request bayi itu emang bisa? Jangankan ngelahirin, Bu. Ibu-ibu mohon maaf lagi ngidam saja, hamil muda saja, Masya Allah, ngelihat bawang ngelihat nasi, ngelihat uang hijau. Mana ada ibu-ibu ngelihat uang? Makanya mohon maaf Pak, kalau Bapak punya istri lagi ngidam, lagi hamil, lagi apapun, tolong dikasih uang yang banyak. Cocok Bu? Cocok Bu? Karena perempuan itu Pak, takdirnya kalau ngelihat uang nari. Lah nggak percaya? Saya bawa uang ini. Mohon maaf, nih duit dari 100.000, nih 100.000, gambarnya perempuan nari. Betul, betul. Ini duit 50.000, gambarnya apa? Perempuan nari. Ini duit 20.000, gambarnya apa? Perempuan nari lagi. Ini duit 10.000, gambarnya apa? Perempuan nari lagi. Ini duit 5.000, gambarnya apa? Perempuan nari lagi, Pak. Ini duit 2.000, gambarnya perempuan nari lagi. Nah, ini duit 1.000, gambarnya golong. Golong. Nih, golong. Buat lu nih. Jangan rebutan, Je. Weh, jangan direbut. Ya boleh, kamu. Jangan. Salah, Bos. Nanti dulu, Ge. Ya gua ambil dompet dulu sebentar. Ya sebentar, sabar. Sabar. Nanti minta sama Pak Haji Salimo. Lanjut. Lanjut. Bu. Lanjut. Bener nih. Diam dulu, Ge. Tenang aja. Tenang. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah, diangkat derajat perempuan di mata Rasulullah, ditinggikan perempuan. Al-Quran ada surat An-Nisa, surat perempuan, gak ada surat Ar-Rijal, surat laki-laki. Betul apa betul? Sampai-sampai Nabi bilang ketika ditanya sama sahabat, ya Rasul,
fi ainal jannah, di mana surga? Nabi bilang surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau Rasul ditanya, ya Rasul, kepada siapa kami harus berbakti? Apa kata Rasul? Ibumu. Sumamanya Rasul, ibumu. Sumamanya Rasul, ibumu. Baru dikatakan oleh Rasul ketika ditanya siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Kenapa 3:1? Ya. Itulah yang jadi lagu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, mengandung lagi. Bu Haji anaknya berapa? 5. Mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, 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 pegel. Lah 2 malam lalu Ustaz Anak ceramah di Catur Tunggal. Ada Pak Haji Joko namanya. Saya tanya Pak Haji berapa bersaudara? 12 bersaudara. 12 Bu. 12. Masya Allah. Bu, Ibu, sampai ke Lampung, ke Indonesia. Bu, diangkat derajat perempuan. Di Indonesia ada ibu kota, gak ada bapak kota. Ada hari ibu, gak ada hari bapak. Ada gedung wanita, gak ada gedung pria. Betul apa betul? Mohon maaf, alam surya ini jenis kelaminnya perempuan. Kalau siang namanya matahari, bukan patahari. Kalau malam namanya bulan, bukan paklan. Loh, kalau nggak ada Nabi Bu, nggak mungkin Bunda Eva jadi wali kota, nggak mungkin jadi camatnya perempuan, nggak mungkin lurahnya perempuan, nggak mungkin. Coba, untung ada Nabi Muhammad. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya ibu-ibu harus banyak bersyukur. Wajib syukurun alaina wajib syukur alaina, wajib kita bersyukur kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, diangkat Bu. Makanya mohon maaf kalau kita merayakan Maulid Nabi, Masya Allah, saya terharu jujur. Masuk ke sini saya sudah terharu, ya Allah. Inilah cintanya masyarakat di sini, ya Allah. Merayakan Maulid Nabi, duduk di antara gang-gang kayak gini. Ya Allah, Bapak Ibu. Apa kata Rasul? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, dia akan bersamaku di surga. Bu, Pak, jujur Pak, kita bakal masuk surga bukan karena kita punya amal ibadah. Kita masuk surga karena syafaat dari Nabi. Jangan sombong. Kalau ada orang bilang masuk surga karena amal ibadah, saya katakan jangan sombong. Mohon maaf, apalagi kita, wah Pak Ustaz, saya masuk surga karena sholat. Jangan sombong. Kita makan yang kadang, kalau Allah yang nyuruh kita angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata kita? Ih, udah azan lagi. Kok nggak kerasa ya? Perasaan tadi barusan zuhur, ini udah asar. Betul apa betul? Lah coba kalau
apalagi biduannya montok lah. Apa salah dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Ingat jurus yang akan ku berikan, jalan goyang, jalan goyang. Masih mau dilanjut? Lanjut. Siko pagi duo, tarik ses semongko. Mohon maaf, apalagi mak-mak saya yang sibuk dagang bakso. Pas jam siang itu kan jam banyak orang makan, pasti sholatnya agak mundur. Betul apa betul? Betul apa betul? Lah udah lagi lah bapak ibu, maaf. Kalau kita bakal masuk surga karena kita punya sholat, aduh, akhirnya kita buru-buru sholat. Zuhur udah jelas jam 12 kurang 5 menit, kita baru sholat jam setengah 3 karena banyak yang belanja. Akhirnya sholatnya ngejar waktu, ngejar target. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya Allah. Allah Akbar. Saya Allah Akbar. Barang giliran rokaat ketiga pakai nanya dia 3 apa 4 poinnya. Apalagi waktu dulu lagi ngetopnya sinetron Ikatan Cinta. Lagi kesel-keselnya sama Elsa. Ya Allah, barang sholat isya di antara iklan. Assalamualaikum warahmatullahi, barang nengok ke kanan langsung ada bunyi, aku merindu. Udah lagi lah. Masya Allah. Kita pengen masuk surga dari jalur apa Bapak Ibu? Maaf ini, kita pengen masuk surga dari jalur mana? Puasa kita cuma tahan lapar, tahan haus kok, tapi kita nggak tahan nggak ngomongin orang. Udah lagi lah. Apalagi rumah mepet-mepet kayak gini. Walah, pagi-pagi cari lawan, pura-pura nyapu, sreng. Barang keluar ada si Nur lewat, Nur merenege. Wih, kita mau kesal kalau laki kita Klimensi mau bengi ke jalo lah, kita kok adus goblok. Jare si Nur sana bersyukur, si sana si lemah bersyukur masih dua laki. Nah kita meranda orang keluarnya tak karo kita bakal masuk surga dari jalur mana? Sedekah. Aduh, sedekah kita Jumat sekali Pak. Kayak tadi nih kita sholat Jumat, masih banyak orang berangkat ke masjid yang gak bawa duit. Barang jiran kotak amal udah mau lewat, langsung dia pura-pura merem. Udah lagi lah. Coba. Udah gak sedekah, nyusahin orang di sebelah, akhirnya yang di sebelah kan ikut bantu mendorongin. Barang udah lewat, baru pura-pura bangun. Lah mohon maaf. Coba. Apalagi kadang-kadang kita berangkat dari sini ke Pringsewu ke Tanggamus, banyak masjid sedang dibangun, jolorin bantuan pakai jala ikan. Udah kita nggak ngebantu malah ngomong, orang Islam bikin malu, bikin masjid aja minta-minta di jalanan. Mana ada orang Kristen bikin gereja kayak gitu. Udah nggak nyumbang, ngoceh. Barang giliran masjidnya jadi, kapan dia berangkat ke Tanggamus numpang pipis BAB ke masjid. Loh, betul apa betul? Lah mohon maaf, saya terus terang Bu, saya udah ngomong Pak, mohon maaf Pak Haji Sarimo, saya udah ngomong sama istri saya, Ma,
andaikan gua ini masuk neraka, tolong lu cari gua di neraka, jangan lu diemin gua di neraka. Kenapa Pak? Lu mikir aja Pak, gua di dunia aja hitam apalagi masuk neraka. Gosong gua ini. Senang. Coba. Iya. Kasih duit. 50.000. Jadi Ustadz apa jangan suka terima amplop. Bagi-bagi amplop. Ini nerima apa ya? Saya mah senang tadi sambutan tadi itu. Senangnya apa? Karena waktu mudah-mudahan ceramahnya gak usah lama-lama, gak usah bertele-tele. Demi Allah saya senang dan mohon maaf Pak Haji Sarimo, saya akan selesaikan ceramah saya jam 10 lewat seperempat. Artinya 1 jam saya ceramah dan saya tidak akan makan, tidak apa-apa. Kenapa? Saya harus buru-buru pulang karena besok pagi saya sudah ditunggu di Sumber Jaya, Lampung Barat. Mohon maaf. Ya. Dan malamnya saya harus ada lagi dekat rumah Ustadz Sudrajat. Ya. Ini hari saya udah 4 tempat saya ngisi pengajian. Ya. Jadi pulang ke rumah tadi cuma bisa mandi, sholat maghrib, tidur. Saya bilang sama istri, Isa bangunin saya karena saya harus segera OTW. Makanya tadi pas Isa saya dibangunkan istri, Pak udah Isa bangun, saya sholat berjamaah, kemudian saya berangkat ke sini. Ya. Bu, Ibu, Ustadz hari ini dapat amplop udah berapa? Wajar kalau bagi-bagi. Itu namanya orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu bahasa Indonesianya berterima kasih. Orang yang berterima kasih itu artinya kalau lu nerima kasih, jangan cuma nerima kantong, pelit, bakhil, medek. Betul apa betul? Nah, kalau kita pengen disayang, maka kalimatnya kasih sayang. Kasih nanti dapat sayang. Bagaimana lu mau disayang kalau nggak suka ngasih? Betul apa betul? Betul apa betul? Gampang Bapak Ibu. Coba. Mohon maaf. Ya. Saya terus terang, Pak Sudrajat ini kesel sama saya. Kenapa beliau kesel? Karena beliau termasuk orang yang gak saya undang di acara tanggal 14 September kemarin. Sampai dia lapor, lu gak undang Ustadz Sudrajat, orang guanya lupa. Orang Ustadz Gope aja gua gak undang, guanya lupa. Ya kenapa? Karena kalau saya undang semua, Bagas Raya itu penuh. Bagas Raya itu penuh. Tanya Pak Haji Sarimo. Sampai waktu salaman ada yang nanya, Ustadz berapa kloter yang lu undang? Coba, ada yang nanya. Tuh. Nah, oleh karena itu, Bu, Pak, kita berharap masuk surga karena syafaat Nabi. Ya. Bagaimana Nabi akan beri syafaat? Yang pertama, senantiasa baca sholawat. Ibu-ibu yang dagang, Anda sarankan Bu, jangan lepas dari sholawat. Bikin daging, nanuin kuah, baca sholawat. Syukur-syukur baca sholawatnya, sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin niladi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rahibu
wa husnul khawatimi wa yusqamamu biwa ihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli lumillah. Udah selesai datang ke warung sambil sholat duha sebentar baca sholawat fatih. Apa sholawat fatih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliq wal khatim lima syabah. Apa artinya? Ya Allah, dengan nama Nabi Muhammad SAW al-fatih lima ukhliq, ya Allah aku minta bukalah segala sesuatu yang tertutup. Buka. Kenapa? Karena jujur. Pasar itu kata Nabi tempat setan. Banyak orang bermain ilmu hitam. Baru masak bakso sebentar, kok udah ada ular. Mohon maaf. Tawarkan dengan sholawat fatih. Ibu-ibu sakit, pegang bagian yang sakit, baca sholawat tibil qulub wa dawaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi. Pak Ustadz, saya pengen lo kayak Pak Ansar sama Musalimah. Ngapain? Naik haji. Baca sholawat haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tuballighuna biha jannatal haram wa ziyaratan habibika sayyidina Muhammadin fi bulughil maram. Baca. Karena kita nggak tahu namanya panggilan haji ini, mohon maaf, bukan masalah uang ya, bicara masalah kemauan. Mohon maaf. Tuh. Yang kedua, pengen dapat syafaat Nabi, baca surat cinta Nabi. Apa surat cinta Nabi? Al-Quran. Tuh. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya. Sekarang ini Pak, saya mau kasih tahu, sekolah yang berbasis Al-Quran pasti mahal. Ada TK depan Polresta namanya Az-Zahra. Masuk ke sana 20 juta. Kenapa? Karena di sana ada Al-Quran. Ada SD Islam terpadu, pasti mahal. Kenapa mahal? Karena ada Al-Quran di sana. Sekarang orang-orang yang ilmunya tinggi, ekonominya bagus, lebih fokus untuk mengajarkan Al-Quran buat anak-anaknya. Kenapa Bapak Ibu? Karena terus terang Pak, B.J. Habibie saja itu dulu sempat bikin curhat B.J. Habibie apa? Dalam satu puisi, andaikan waktu boleh kuputar kembali. Kalau waktu boleh kuputar kembali, akan aku ajarkan anak-anakku bisa baca Quran. Aku gak butuh anakku seperti sekarang. Ketika Ibu Ainul Habibie meninggal, B.J. Habibie tinggal di rumah yang besar, cuman sama pengawal, anak-anaknya 2 sama cucunya di Jerman. Ketika B.J. Habibie meninggal dunia, anak menantu cucunya sedang ada di Jerman, dia tinggal sendirian. Menyesal Pak. Coba kalau saya lihat bapak-bapak saya di sini, dari wajah-wajahnya ini pada hebat-hebat baca Qurannya nih. Saya lihat wajah-wajahnya, Masya Allah, ini kelihatan nih. Saya kan gelar S1 saya SAG, Sarjana Alam Gaib. Kalau saya lihat bapak-bapak di sini nih, Masya Allah nih. Ini rata-rata nih kalau disuruh jadi imam sholat zuhur sama asar pada berani.
pada berani. Tapi kalau udah makin sama Isa dorong-dorongan, wes kakak pe kakak we kakak pe we kakak pe kakak we. Coba lah dulu bapak ibu, mohon maaf, kiai kalau mau nikahin anaknya lihat dulu mantunya bisa baca Quran, hafal Quran atau tidak. Nggak kayak orang sekarang nikahin anak tergantung bawaannya, bawa Pajero, Fortuner, Innova, apa Avanza. Nggak mungkin bor-bor Lamborghini masuk sini motornya susah. Lu kalau ngomong jangan habis bacok sih. Lah mama, lah dulu ada kiai pak, kiai punya anak gadis, satu-satunya anak bungsu, kiai besar di Jawa, santrinya banyak, bahkan ada beberapa santri yang udah jadi pimpinan pondok pesantren. Ketika diumumkan bahwa sang kiai pengen cari menantu untuk anak yang bungsu, maka alumninya yang sudah punya pondok datang ke tempat kiai. Setelah datang, apa kata kiai? Ditanya sama kiai dari nama kamu siapa? Siap kiai, nama saya Ustadz Muluk. Oh, Ustadz Muluk, ayo Masya Allah, lama tidak jumpa Ustadz Muluk. Iya kiai, sekarang saya sudah di kampung bikin pondok pesantren kecilan. Mohon Ustadz Muluk, coba baca surat Al-Mulk. Baca Ustadz Muluk surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sampai selesai. Udah selesai. Yang kedua, Ustaz, Mas buka ya Ustaz. Siapa nama Anda ya Ustaz? Guru, saya dulu santri guru tahun sekian, nama saya Yasin. Oh Yasin, Masya Allah, ayo Yasin, coba baca surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Sampai selesai. Barang selesai, yang ketiga itu deg-degan, gemeteran, keringatnya gede-gede keluar. Barang yang ketiga dipanggil. Siapa nama? Alumni tahun berapa? Ya guru, saya alumni tahun 2010 guru. Nama saya Ali Imron. Tapi teman-teman manggil saya Kulhu guru. Ya Allah, namanya Ali Imran, kata teman-teman panggil aja Kulhu. Ya kan gak mungkin banget. Nah oleh karena itu ibu bapak dan saudara, yuk kalau kita cinta sama Nabi, jangan sampai bu punya anak gak bisa baca Quran. Mohon maaf bu, ya. Saya ini terus terang, kasihan banget kalau ada orang tua yang anaknya nggak bisa baca Quran. Kenapa saya kasihan? Karena ketika orang tuanya dengan sekarat, si anak itu bingung. Akhirnya dia buka Yasin, dia baca yang Latin, ya si i. Karena dia bacanya Latin, kan kasihan sama orang tua. Ya. Saya kalau boleh tahadus binikmah, mohon maaf. Pertama kali ketika saya punya anak, saya kan punya anak baru satu. Ya. Makanya yang kemarin itu pesta itu partai final. Ya. Ketika saya punya anak tamat SD, saya pesantrenkan, itu banyak orang yang menghina saya. Ustadz, anak cuma satu taruh di pondok, kejem. Nah, saya bilang anak-anak siapa? Kan anak gua, masalah buat lo. Lah mohon maaf, kenapa? Lah saya katakan, siapa yang gak sayang sama anak? Betul apa betul? Tapi sayang tidak harus memanjakan dia.
Bukan setahun 2 tahun saya punya anak di pesantren, 10 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 4 tahun dia ngambil S1 di Ponorogo. Maka saya bilang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen awet muda, pondokin aja anak udah. Kenapa pondokin anak? Karena kalau anak di pondok kita jarang berantem sama anak. Coba. Anak-anak sekarang bangun tidur yang dipegang, ke kamar mandi sambil lihat, makan sambil buka, jalan sambil pegang, belajar sambil lihat. Anak bapak Ibu. Loh, saya nggak ngasih bocoran kok. Kok mereka jawabnya bisa sama dan rata? Akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, sekarang banyak anak-anak kita yang nggak bisa baca Quran. Ya Allah, padahal ya Allah, setan sekarang luar biasa. Ada satu SMP kesurupan massal, SMA kesurupan massal. Kenapa sampai ada kesurupan massal? Karena anak-anak gak ada yang bisa baca Quran. Kalau ada yang bisa baca Quran, insya Allah, ya Allah, saya itu pernah, Bu, jangan lagi setan, kucing aja itu takut dengan orang baca Quran. Satu saat saya pernah pulang dari acara takziah. Kalau acara takziah itu kan berkat ustadz sama berkat jamaah beda. Kalau jamaah 1, ustadz 3. Karena takziahnya habis maghrib, mau pulang ke rumah azan, saya mampir ke masjid, saya ajak jamaah, yuk sholat dulu. Kata jamaah, nanti lah Pak Ustadz, di rumah aja, waktu isya masih panjang, istirahat dulu kan bisa tahajud. Saya bilang udahlah, gak usah ngesok-ngesokan mau tahajud, nanti malah kesiangan. Udah, kita ke masjid aja. Akhirnya ke masjid, berkat jamaah ditaruh di belakang, saya nggak mau. Kenapa? Takut ketuker. Akhirnya berkat itu saya pegang. Gak taunya jamaah ada yang komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Akhirnya udah, gak ada yang mau jadi imam, saya disuruh jadi imam. Ya kan saya ustaz. Akhirnya saya maju jadi imam. Barang saya jadi imam, saya taruh berkat saya di depan saya. Takut ketuker. Karena berkat ustaz mah ayamnya aja 3. Ya namanya berkat ustaz. Akhirnya saya sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Namanya musola saya sama, masjid saya sama kayak masjid Bapak Ibu dengan musola Nurul Yakin. Lihat di musola, nempel rumah. Gak taunya ada kucing masuk. Lah kucing juga kok ngaranya ke berkat ustaz. Padahal berkat yang lain banyak di belakang. Apa dia tahu ayam ustaz 3? Lah saya terus terang Bapak Ibu, gimana caranya sholat terus musik kucing jojong. Jangan ngomong ih gak khusyuk, jangan. Tanya Pak Sarimo, tanya bapak-bapak yang sudah haji, bapak-bapak yang sudah umroh, bisa nggak kita khusyuk sholat di haram? Ayo, gimana mau khusyuk orang sholat karena begini? Barang mau ruku, alah, nggak bisa begini. Kenapa? Ini udah tangkap orang. Kadang-kadang mau sujud, Allah, Allahu Akbar.
miring nih ya. Gimana mau dipaksain lurus? Udah pantat orang. Ada saya punya jamaah, maaf, nggak perlu saya sebutin namanya, untuk menjaga kode etik jurnalistik. Ketika dia paksakan lurus, waktu sujud, waktu dia bangun, Allah, bukan Allah, dia gelap, nggak taunya masuk roknya orang Afrika. Jadi nggak usah bicara khusyuk dulu lah, yang penting sholat. Melihat kucing udah deket, ya saya baca lah yang kecil. Iya karena buduh, wah iya karena stain. Lah si kucing bukannya pergi, malah ngelihat. Saya pikir udah deh, kalau suara sendiri nggak ketolong, mudah-mudahan suara jamaah buat dia takut. Saya baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaah teriak amin, kucing malah bingung. Saya bilang astagfirullahaladzim, mau saya giniin enak. Ini kucingnya nih. Akhirnya terpaksa saya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Langsung kabur, coba lah. Jadi bapak ibu ini bukti banget, bukti survei membuktikan. Udah jam 10 lewat seperempat. Apa? Mau ke Sumber Jaya. Besok pagi mau ceramah lagi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita sayang sama Rasul, cinta sama Rasul, yang pertama sebut nama Rasul, yang kedua baca surat cinta Rasul. Apa surat cinta Rasul? Yaitu Al-Quran. Yang ketiga, yuk kita praktekkan sedikit-sedikit ajaran Rasul. Nggak usah banyak-banyak lah, ya kan? Apa ajaran Rasul yang kita praktekkan sekarang? Mohon maaf Bu, Ibu, yang banyak kena prostat laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Kenapa laki-laki Bu? Karena laki-laki banyak pipisnya berdiri. Mohon maaf, Rasul nyuruh kita kalau pipis itu jongkok, kaki yang sebelah kanan rata, kaki yang kiri jingkek. Nah, ketika kita pipis, terakhirnya mau keluar itu dehem. Biar apa? Biar keluar semua, jangan sampai ada yang tersisa. Itu sunnah Nabi. Tapi nyatanya sekarang kebanyakan laki-laki kalau pipis berdiri, naik motor, naik mobil, kebelet, yang penting tempat sepi langsung turun, buka reslet, sebelum ditutup disentil. Ngomong,
Lah, mana ada perempuan kena prostat, Pak? Kenapa perempuan nggak ada yang pipis berdiri? Orang duduknya aja berisik. Lah saya ini kan terus terang, Pak, orangnya kagetan. Di rumah saya itu ada kamar saya, itu dalam kamar ada kamar mandi. Kadang-kadang jam 2:30 sering kaget, saya pikir kerannya hidup. Gak taunya istri saya dalam kamar mandi. Saya bilang, woi brengsek. Berisik lah. Jadi bagaimana mau pipis berdiri, orang jongkok aja berisik. Ini yang pertama. Yang kedua, Anas mau tanya sama ibu bapak, utamanya ibu-ibu yang dagang bakso, yang bikin makanan. Makanan itu lebih cepat basi kena tangan apa kena sendok? Kena tangan. Itu sebabnya Nabi nyuruh kita kalau makan selain pakai kuah ya, mana ada juga orang makan bakso pakai tangan. Ngadu ilmu, ya, ngadu ilmu, balas-balasan. Nabi nyuruh kita kalau makan tanpa pakai kuah itu diusahakan pakai tangan. Habis makan jari-jari ini dijilat. Kenapa? Karena biar terjadi percepatan pembusukan di usus kita. Kenapa kita BAB-nya suka ngeden? Ayo. Mohon maaf. Ayo. Karena kita kebiasaan makan pakai sendok, akhirnya keras. Nggak terjadi percepatan pembusukan. Kasihan kita punya lambung. Menggerok apa? Mengolah makan itu susah. Bu, Pak. Tema itu apa? Silaturahmi dan persaudaraan. Tuh, saya cuma titip pesan ceramah terakhir, ya, buat bapak-bapak di sini. Saya titip satu, jangan pernah sakiti hati Nabi. Jangan buat Nabi bersedih. Ya. Kenapa? Kalau dengar kisah lagu yang dibawakan ibu tadi, inilah kisah sang Rasul yang penuh. Inilah kisah sang Rasul yang penuh, yang penuh, yang penuh. Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Inilah yang penuh. Inilah yang penuh, yang penuh. Saya mau kasih tahu, Pak. Saya katakan kisah Nabi itu penuh duka dibandingkan suka. Kenapa saya katakan penuh duka dibandingkan suka? Khadijah menikah dengan Rasulullah. Khadijah wanita kaya kota Mekah, dia punya seperempat tanah kota Mekah. Tapi ketika Khadijah menikah, mau meninggal dunia, Rasul dalam kondisi miskin. Kain kafannya Khadijah terbuat dari sorban Rasul yang bolong, ditutup wajah Khadijah, kaki yang kebuka. Ditutup kaki Khadijah, wajah Khadijah yang kebuka. Satu, ini saya mau kasih tahu sama bapak ibu. Yang kedua, ketika
setelah Rasul meninggal, Fatimah putri Rasul meninggal dunia. Dua. Yang ketiga, Rasulullah punya sepupu sekaligus menantu bernama Imam Ali. Imam Ali dibunuh pada waktu sholat subuh. Siapa yang bunuh Imam Ali? Abdurrahman ibnu Muljam, orang yang hafal Quran, setiap malam tahajud, setiap siang dia puasa, tapi dia pembunuh Imam Ali. Yang berikutnya, Rasulullah punya cucu Hasan dan Husain. Siapa yang membunuh Hasan? Cucu Rasul bernama Hasan mati diracun oleh istrinya sendiri. Kemudian cucu Rasul yang kedua bernama Husain. Demi Allah Pak, sampai hari ini kepala dan tubuh Husain tidak pernah menyatu. Setelah dibantai di Karbala, badan penuh tombak dan panah, Husain jatuh, kepalanya diambil oleh Ammar bin Jasim, dipanggal kepalanya. Kepala ini diarak selama 1 bulan lamanya. Dan maaf, yang membunuh Husain bukan orang kafir, yang membunuh Hasan bukan orang kafir, yang bunuh Imam Ali bukan orang kafir. Dan sekarang di Indonesia sedang terjadi upaya untuk membenci keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ulama-ulama sibuk ngurusin nasab Ba'alwi. Yang harus kita sibukkan ini, mari kita ngurusin nasib kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita urusin nasib kita. Harga semakin lama semakin mahal, mau dagang semakin susah. Betul apa betul? Masya Allah. Ini saya ngomong agak kenceng Pak, ya. Apalagi kiai-kiai Lampung yang ngomong, bukan gua nggak tahu. Maaf, tanya sama orang-orang kaya di Lampung, pernah nggak Ustaz Anas bawa proposal? Udah lagi lah, ya. Ini rame ikut-ikutan sampai Lampung. Gak usah benci-benci habaib. Habaib itu gak ada salahnya. Musuh kita siapa? Kata Al-Quran, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Mana yang bersama Rasul? Alladzina asyidda'u 'alal kufar, tegas sama kekafiran, ruhama'u bainahum, saling kasih sayang antar sesama. Jadi jangan ikut-ikutan Bapak Ibu. Ini semua politik. Diadu domba umat Islam sama umat Islam. Biar apa? Biar membenci keturunan Rasulullah. Kita hormat sama Hasyim Asy'ari. Abdurrahman Wahid kita hormati. Kenapa? Karena Abdurrahman Wahid cucunya Hasyim Asy'ari. Kita hormat sama Megawati. Kenapa? Karena Megawati anaknya Soekarno. Loh kok sekarang sama cucu Rasul kita berani berkata kasar? Masya Allah. Bu, jangan mau dipecah belah Bu. Ya Bu, bapak-bapak jangan ikutan Pak. Jangan ikutan Pak. Saya titip jangan. Kalau bapak pengen buat ikut-ikutan, bapak bikin tabin, berarti Nabi bersedih Pak. Boleh Bapak buka sejarah. Sekarang saya ajak Bapak Ibu buka sejarah. Setelah Rasulullah meninggal 6 bulan kemudian Fatimah meninggal. Kenapa Fatimah meninggal? Setelah Fatimah meninggal, suami Fatimah bernama Imam Ali dibantai pada waktu sholat subuh. Yang membantainya bukan orang kafir, yang ngebantainya hafal Quran, siang puasa, malam tahajud. Imam Ali dibunuh lagi sholat subuh. Coba Imam Ali
dan Fatimah punya anak bernama Hasan dan Husain. Hasan diracun oleh istrinya sendiri. Husain dibunuh oleh orang Islam di Karbala di Irak. Ketika itu 83 keluarga Nabi terpojok, semakin terpojok dan terpojok, akhirnya terjadi peperangan. Mohon maaf Pak, saya boleh kasih tahu sama Bapak Ibu, sampai saat ini di Mekah Al-Mukarramah, di Saudi Arabia, tidak ada keturunan Rasulullah. Kalaupun ada, itu cuma sedikit. Karena ketika itu banyak keluarga Rasulullah yang terus pergi meninggalkan kota Mekah demi amannya nyawa mereka. Ayo jaga persaudaraan, jaga silaturahmi di antara kita. Jangan mau kita diprovokasi sama orang-orang meributkan masalah nasab. Kita pikirkan nasib, betul? Kita pikirin nasib, betul? Jangan mikirin nasab. Kenapa minyak semakin susah? Kenapa bensin gak ada? Kenapa solar bayar? Pikirin. Betul apa betul? Jangan mikirin nasab orang, pikirin nasib kita. Betul? Ya udah kalau betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Anas Hidayatullah yang telah memberikan ceramahnya, yang telah memberikan pengertian agama untuk kami semua yang hadir di sini. Semoga apa yang Ustadz berikan kepada kami akan bermanfaat bagi kami semua yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dan juga yang saya hormati, dengan berakhirnya ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Anas Hidayatullah tadi, maka selesai sudah acara memperingati kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, dan sampailah acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum saya tutup acara ini, terlebih dahulu saya selaku pemandu acara, apabila ada tutur sapa saya yang sekiranya tidak enak didengar ataupun menyinggung daripada Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya hanyalah manusia biasa, tidak lepas dari kekurangan, kekilapan dan kesalahan. Untuk itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya menampun, dan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah acara pada malam hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, setelah saya tutup acara ini, mohon kiranya jangan meninggalkan tempat dulu, karena ada sesuatu bingkisan yang bisa Bapak Ibu terima untuk dibawa pulang untuk oleh-oleh. Maka dari itu mohon kiranya agak sabar sebentar, karena panitia sedang membagikan suatu bingkisan.